Selamat datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini ya. Untuk kali ini, Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul 3 Tiket Hiburan untuk Arwah Baru. Kita mulai saja ceritanya yuk. Sore itu, langit di atas kota kecil Tanjung Arca tampak pucat keperakan. Seolah matahari enggan pulang. Hujan rintik turun ringan, membuat jalanan berbau tanah basah dan debu yang luluh perlahan. Di warung kopi pinggir jalan, tempat favorit anak-anak muda nongkrong, 3 sahabat duduk berjajar di bangku panjang dari kayu tua yang mulai lapuk. "Aseng, serius kau mau ke sana malam ini?" tanya Arif sambil meniup uap dari gelas kopinya yang sudah dingin setengah. Nada suaranya menggantung antara takut dan tak percaya. Aseng, pemuda berkulit sawo matang dengan rambut cepak dan mata tajam, hanya menyeringai. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu menatap Arif dengan pandangan menantang. "Kenapa enggak? Katanya seru bro, pasar malam baru, buka cuma seminggu sekali. Orang-orang kampung sebelah bilang tempatnya rame banget. Ada biang lala, rumah kaca, wahana hantu juga." Dila yang sejak tadi diam, duduk di ujung meja sambil memainkan tutup botol, menatap ke arah utara, arah jalan tua menuju lapangan kosong yang dimaksud Aseng. "Aku dengar, lapangan itu udah lama nggak dipakai," katanya pelan, hampir berbisik. "Dulu, tempat itu sempat ditutup karena pernah ada kecelakaan karnaval." Arif spontan menoleh. "Tuh kan, udah jelas-jelas tempatnya aneh. Ngapain ke sana malam-malam?" Tapi Aseng justru tertawa pendek. Suaranya keras dan sedikit sumbang. "Hah, kau ini penakut aja, Rif. Hidup cuma sekali, nikmatin. Lagian kalau memang angker, makin seru." Dila tidak membalas. Ia hanya menghela napas dan kembali menatap kopi dinginnya. Sejak tadi entah kenapa, kepalanya terasa berat setiap kali Aseng menyebut arah utara. Ada getaran kecil yang tidak bisa ia jelaskan, semacam dorongan halus yang membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan. Matahari perlahan turun. Langit menjadi ungu keabu-abuan. Suara azan maghrib menggema dari surau kecil di seberang jalan, menggantikan tawa pengunjung warung yang mulai bubar. Aseng menepuk meja. "Oke, fix ya. Nanti jam 10 malam kita berangkat. Aku bawa motor. Dila di tengah, Arif di belakang. Gampang." Arif menggeleng cepat. "Enggak, aku terlambat," potong Aseng sambil terkekeh. "Kalau kau nggak ikut, aku bilang sama anak-anak kau takut sama pasar malam." Arif mendesah. Ia tahu melawan Aseng percuma. Temannya itu keras kepala bukan main. Kalau sudah punya ide, dunia pun ia bisa tantang. Akhirnya ia hanya menunduk, menggenggam tas selempangnya erat. "Ya udahlah," gumamnya pelan. "Tapi kalau ada yang aneh, kita langsung balik ya." Aseng mengangkat jempal. "Janji." Jam menunjukkan 21.58. Hujan sudah berhenti tapi udara malam lembab dan dingin. Jalanan di sekitar kota kecil itu sepi. Hanya beberapa lampu jalan yang hidup redup membentuk garis-garis kuning di atas aspal basah. Suara motor Aseng memecah keheningan malam. Dila duduk di tengah, memeluk tasnya kuat-kuat, sementara Arif di belakang sesekali menengok ke kanan kiri. Bau tanah basah dan daun pisang dari kebun di pinggir jalan tercium samar. "Masih jauh, Seng?" tanya Arif. "Enggak, paling 5 menit lagi. Di ujung jalan ini, belok kiri, terus lurus, sampai nemu lapangan luas." Dila menunduk, memperhatikan jalan yang mulai berkabut. Kabut tipis bergulung di depan lampu motor, menari-nari seperti asap dari napas dingin bumi. "Makin gelap aja nih," gumam Arif. "Asik kan?" sahut Aseng sambil tertawa kecil. Tapi tawa itu cepat hilang ketika kepalanya tiba-tiba berdenyut tajam. Ia mengerang pelan. Kepala gue berat banget." Dila menoleh cepat. "Kau kenapa, Seng?"
Nggak tahu, dari tadi berdenyut aja, mungkin masuk angin. Ia memaksa tersenyum, menambah gas motornya. Arif menggigil. Pelan aja, Seng, jalannya licin. Ah, santai, aku hafal kok jalan ini. Tapi kenyataannya, mereka bertiga tidak tahu. Jalan yang mereka lalui bukan lagi jalan yang sama seperti tadi. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak lebih rapat, gelap dan tinggi. Udara semakin dingin dan suara jangkrik hilang sama sekali. Hanya deru mesin motor dan gemericik air dari selokan yang terdengar. Dila mulai merasakan panas di tubuhnya, seperti demam mendadak. Ia melepas jaket, tapi hawa panas itu tidak hilang, justru makin membakar kulitnya dari dalam. Aseng, aku panas banget. Ya ampun, kau ini udah lepas jaket masih panas. Aku malahan ngerasa dingin ini. Jawab Aseng masih menatap lurus ke depan. Matanya mulai berat oleh denyut di kepala. Arif, mata aku berkunang-kunang nih. Gumamnya. Aseng mengerutkan dahi, mulai bingung. Kok kayaknya nggak nyampe-nyampe ya? Dila melihat lurus ke depan. Di ujung jalan, ia melihat cahaya berwarna-warni seperti lampu pasar malam. Suara musik dangdut samar terdengar dari arah sana. Sudah sampai, katanya lirih. Aseng tersenyum lega, sementara Arif masih menahan sakit di kaki kirinya. Motor perlahan mendekati sumber cahaya itu. Lalu, tepat ketika mereka hendak masuk ke area lapangan, terdengar suara keras menghentam, brak! Diikuti bunyi kaca pecah dan logam bergesekan. Suara itu menggema panjang, menembus sunyi malam. Setelah itu, hanya ada kabut, bau bensin, dan suara musik pasar malam yang samar mengalun dari arah yang tidak diketahui asalnya. Cahaya berwarna-warni menyambut mereka begitu roda motor berhenti di tepi lapangan luas. Lampu bohlam bergelantungan di atas tali, membentuk lengkungan panjang seperti gerbang masuk. Dari kejauhan terdengar suara musik dangdut menggema samar. Suara penyanyi perempuan yang serak tapi manis, diiringi ketukan gendang dan tawa kecil para pengunjung. Aseng menepuk bahu Dila. Tuh, aku bilang juga apa? Rame kan? Gak usah takut. Tapi Dila tidak menjawab. Tatapannya kosong menembus lampu-lampu itu. Entah kenapa, cahaya yang dilihatnya terasa asing, terlalu redup untuk lampu biasa, namun terlalu terang untuk lilin. Warnanya bukan kuning atau putih, melainkan semacam cahaya pucat kekuningan yang bergetar seperti nyala api di tengah angin. Arif turun dari motor dengan susah payah. Begitu kakinya menapak tanah, rasa sakit menyengat menjalar dari pergelangan hingga ke lutut. Aduh, Seng, kaki aku kayak kesleo. Aseng menoleh, mengerutkan dahi. Tadi kan cuma kejedot lubang dikit. Ah, kau lemah kali. Serius, sakit banget, gumam Arif, mencoba menapak pelan. Tapi tiap kali ia melangkah, terdengar bunyi kecil seperti tulang yang bergeser. Aseng mengalihkan perhatian. Tangannya memegangi kepala yang sejak tadi terasa berdenyut gila-gilaan. Ia meringis. Entah kenapa, kepala gue nyut-nyutan. Musiknya keras kali ya. Sementara itu, Dila mengusap lehernya. Kulitnya basah oleh keringat, tapi suhu udara justru dingin menggigit. Aku panas banget, katanya lirih, hampir tak terdengar. Mereka bertiga berdiri di depan gerbang kayu besar bertuliskan Selamat datang di Pasar Malam Bahagia, dengan huruf cat merah yang mulai luntur. Beberapa lampu di tulisan itu berkelap-kelip, sebagian padam. Namun yang membuat Arif menggigil bukan tulisan itu, melainkan keheningan aneh di luar area. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada anjing menggonggong, tidak ada hiruk-pikuk biasa dari pinggiran kota. Begitu mereka melangkah masuk melewati gerbang itu, suara musik mendadak terdengar lebih jelas,
seolah mereka baru saja menyeberang batas yang memisahkan dua dunia. Di dalam suasana tampak seperti pasar malam pada umumnya, atau setidaknya begitu pada pandangan pertama. Ada deretan tenda-tenda kecil dengan lampu minyak, penjual mainan anak, makanan, dan wahana sederhana. Tapi semakin lama mereka memperhatikan, semakin banyak kejanggalan muncul. Para penjual tampak berpakaian aneh. Ada yang memakai kebaya kusam seperti dari masa lalu, ada yang memakai peci dan sarung lusuh. Bahkan ada yang mengenakan jas model lama dengan kancing perak besar. Wajah mereka pucat keabu-abuan, seperti tertutup debu. Aseng menunjuk salah satu kios. Tuh, lihat tuh, ada yang jual balon. Lucu juga bentuknya. Penjual balon itu tersenyum. Senyum lebar yang terlalu panjang untuk wajah manusia biasa. Balon-balon di tangannya berbentuk wajah manusia, lengkap dengan mata dan mulut. Satu di antaranya mirip Dila. Arif menelan ludah. Seng, itu kok mirip muka kita? Aseng tertawa, meski nada tawanya terdengar dipaksakan. Ah, efek seni kali. Mungkin mereka bikin desain mirip pengunjung, biar unik. Namun langkah Arif makin pelan. Ia memperhatikan lebih dekat. Wajah-wajah di balon itu bukan sekedar mirip, tapi benar-benar identik. Bahkan satu balon di sudut paling kanan memiliki bekas luka kecil di alis kiri, sama seperti yang dimiliki Aseng. Dila, kau lihat nggak? Bisiknya. Tapi Dila tidak menjawab. Matanya memandang ke arah lain, ke kios sate di seberang jalan. Seorang penjual tua berdiri di sana, memanggang daging di atas arang hitam. Aroma sate itu tajam dan manis, tapi ada sesuatu yang ganjil. Dagingnya terlalu gelap, hampir kehitaman. Dan ketika asapnya terangkat ke udara, Dila mencium bau hangus yang familiar, bau seperti karet terbakar dan logam panas. Penjual itu menatap mereka, dan Dila terbelalak. Di bawah sorot lampu redup, wajah penjual itu ternyata tidak memiliki mata. Hanya dua lubang gelap yang menganga di tempat seharusnya bola mata berada. Dila mundur satu langkah. Aseng, kita harus keluar dari sini. Tapi Aseng malah melangkah lebih dalam, memaksa tersenyum. Kau ini penakut semua. Ini pasti pasar malam tematik. Mungkin mereka nyewa aktor, make up-nya bagus banget. Lihat tuh, wahana rumah kacanya di sana. Arif menatap Dila. Napasnya mulai pendek. Dila menggigit bibir. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Tubuhnya makin panas, seperti berdiri di tengah api. Ia bisa mendengar suara samar jauh di telinganya. Suara jeritan perempuan terputus-putus seperti kaset rusak. Sementara itu, Aseng berjalan lebih cepat. Kepala yang sejak tadi berdenyut makin terasa berat. Setiap langkah dunia di sekelilingnya terasa bergoyang. Lampu-lampu pasar bergetar. Suaranya berubah jadi gemuruh aneh. Ia merasa seolah ada seseorang berbisik di dekat telinganya. Selamat datang kembali. Aseng, panggil Arif, tapi Aseng terus berjalan tanpa menoleh. Mereka melewati kios permainan. Di salah satunya, ada meja besar berisi boneka hadiah. Seorang anak kecil berdiri di depan meja itu. Tapi ketika Dila memperhatikan lebih dekat, anak itu tidak memiliki bayangan. Ia hanya berdiri, diam, lalu perlahan tersenyum ke arah mereka. Aris menahan napas. Kakinya gemetar. Dila, ayo keluar aja. Aku gak sanggup. Tapi Dila mengiyakan. Tunggu, lihat Aseng. Aseng sudah sampai di depan wahana besar bertuliskan, "Rumah kaca, lihat wajah sejatimu." Tulisan itu dibuat dari papan tua, catnya mengelupas, tapi lampu di sekitarnya masih menyala, warna merah, seperti darah segar yang menetes perlahan.
Gila, ini keren banget, ujar Aseng sambil tertawa kecil, lalu memegangi kepala yang terasa semakin berat. Mungkin di dalamnya ada efek visual. Arif ingin menahannya, tapi mulutnya keluh. Ada sesuatu di udara pasar malam itu. Sesuatu yang membuat tubuhnya lemas dan pikirannya berputar. Ia merasakan bau darah samar di antara aroma jagung bakar. Dila menatap langit di atas mereka. Awan gelap menggantung rendah, menutupi bintang. Udara terasa lebih panas di sekitar tubuhnya, seperti ada nyala api yang merambat di bawah kulit. "Aseng, jangan masuk dulu," katanya perlahan. Aseng hanya melirik dan mengacungkan 2 jari. "Santai aja, cuma lihat sebentar." Ia melangkah masuk ke dalam rumah kaca, disusul oleh Arif yang terpincang dan Dila yang masih berusaha menahan rasa panas di tubuhnya. Begitu mereka melewati pintu, suara musik pasar di luar tiba-tiba meredam pelan, berganti dengan suara berdenging panjang di telinga. Lampu-lampu di luar berkedip. Bayangan orang-orang yang tadinya ramai mulai memudar satu persatu. Dan di kejauhan, suara penjual sate masih terdengar, lirih namun jelas. "Sate, sate panas, dagingnya masih hangat." Udara di dalam wahana itu lembab dan dingin, seperti ruangan yang sudah lama tertutup. Pintu kayu berat di belakang mereka menutup dengan suara gedebuk pelan, membuat Aseng, Arif, dan Dila spontan menoleh. Tidak ada pegangan dari dalam, hanya lorong sempit yang disinari lampu neon putih redup yang sesekali berkelap-kelip. Dinding kiri dan kanan seluruhnya dipenuhi kaca besar, bersih tapi aneh. Pantulan di dalamnya seperti sedikit terlambat dari gerakan asli mereka, seolah bayangan-bayangan itu berpikir dulu sebelum mengikuti. Aseng berjalan paling depan, menatap wajahnya di cermin dan tersenyum miring. Gokil juga tempat ini, kacanya bisa nyiptain efek kayak di film horor. Ia melangkah lebih dalam. Arif di belakangnya memegangi lutut yang terasa nyeri, langkahnya berat dan pincang. Dila mengikuti dengan kepala sedikit menunduk, tubuhnya masih terasa panas, keringat dingin membasahi lehernya. Begitu mereka sampai di persimpangan pertama, lampu di langit-langit berkedip cepat. Lalu, suara musik dangdut dari luar berhenti mendadak, berganti keheningan yang tebal. Keheningan yang membuat mereka bisa mendengar detak jantung sendiri. Kenapa musiknya berhenti?" tanya Arif gugup. "Biasa aja, mungkin ganti lagu," jawab Aseng tanpa yakin. Ia mengusap tengkuknya, mencoba menetis perasaan tak nyaman yang tiba-tiba menyergap. Namun saat ia menoleh ke cermin di depannya, Aseng membeku. Pantulan dirinya di kaca tidak lagi sama. Kepala dalam pantulan itu berdarah. Ada celah lebar di pelipisnya dan darah hitam menetes perlahan ke pipi lalu jatuh ke lantai. Tapi yang aneh, lantai nyata di bawahnya pun basah, seolah darah dari bayangan itu merembes keluar ke dunia nyata. Aseng mundur 1 langkah. "Apa-apaan ini?" Arif mendekat, tapi begitu ia menatap cermin di sebelah kanan, tubuhnya sendiri terlihat menyeret kaki kiri dengan tulang mencuat dari celana robek. Ia hampir muntah, tapi tenggorokannya kering. "Dila, lihat kaki aku," suaranya gemetan, tapi Dila tidak langsung menjawab. Gadis itu berdiri di depan cermin tinggi di ujung ruangan. Dalam pantulannya, kulit tubuhnya tampak mengelupas, sebagian hitam terbakar, dan mata kanannya berair seperti meleleh. Ia mengangkat tangannya sendiri, dan di pantulan tangan itu tampak gosong, berasap pelan. Dila memecongkan mata. "Ini bukan cermin biasa." Lampu berkedip sekali lagi, dan dari semua arah muncul pantulan mereka bertiga. Bukan hanya 1 atau 2, tapi puluhan. Semua versi diri mereka rusak, remuk, berdarah dan terbakar. Suara napas mereka bergema dari segala sisi, seperti ribuan orang yang bernapas di ruang sempit. Aseng mundur, menelan ludah, lalu berteriak, "Hei, siapa yang main-main?" Tidak ada jawaban, tapi bayangan-bayangan mereka di kaca tersenyum. Arif menjerit tanpa suara. Suaranya lenyap entah kemana. Ia berusaha berbicara, tapi bibirnya hanya bergerak tanpa bunyi keluar. Ia menatap Dila, matanya panik.
Dila perlahan menatap sekeliling, matanya melebar. Kita bukan di dunia yang sama lagi. Aseng menepis tangannya. Jangan ngomong aneh-aneh. Ia berlari ke arah kaca terdekat dan menghantamnya dengan kepalan tangan. Suara kaca pecah menggema keras, tapi pecahannya justru menancap di kulit tangannya sendiri. Darah merah mengalir nyata dari luka itu, menetes ke lantai. Arif memegangi mulutnya, menahan jerit. Aseng terpaku memandangi darahnya sendiri. Ia mendongak ke arah cermin yang baru saja dihancurkannya. Di sana pantulan dirinya tersenyum lebar, sementara kepala pantulan itu retak, dan dari celahnya menetes darah gelap seperti oli. Cermin-cermin di sekeliling mereka bergetar. Dari dalam kaca mulai terdengar suara aneh, gumaman, bisikan dan tawa kecil. Suara itu seperti berasal dari dalam dada orang mati. Dila menutup telinganya. Cukup, cukup! Tapi suara itu tidak berhenti. Sudah lama kami menunggu. Malam ini 3 arwah baru datang. Kalian milik kami. Lampu neon di langit-langit meledak satu persatu. Cahaya berganti warna merah redup. Bayangan-bayangan di cermin keluar dari permukaannya perlahan, seperti tangan menembus air. Aseng mundur, matanya melebar. Ini gak mungkin nyata. Tapi sebelum ia sempat berbicara lagi, salah satu pantulan dirinya yang berdarah menatap lurus ke arahnya dan mengangkat tangan. Gerakannya sama persis, tapi lebih cepat, seolah bayangan itu yang memimpin tubuh Aseng bukan sebaliknya. Kepala Aseng berdenyut makin hebat, hingga ia jatuh berlutut menjerit kesakitan. Dari pelipisnya, darah menetes, nyata, mengalir ke pipi. Arif menunduk, mencoba menolong, tapi kakinya tergelincir oleh genangan darah itu. Ia jatuh, menabrak serpihan kaca yang berserakan di lantai. Pandangannya kabur, tapi di antara pecahan kaca itu ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekak. Di salah satu serpihan terlihat tulisan kecil dari koran lusuh berlumuran darah. 3 mahasiswa tewas dalam kecelakaan di Jalan Utara. Motor tertabrak mobil bak. Korban, Aseng Mahuri 21 tahun, Arif Nurhadi 20 tahun, Dila Rahmawati 20 tahun. Arif terdiam. Matanya melebar, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Dila dengan mulut terbuka, berusaha berbicara tapi suaranya masih tak keluar. Ia hanya bisa menunjuk pecahan kaca itu dengan jari gemetar. Dila berlutut, membaca tulisan itu pelan, lalu semuanya menjadi jelas. Bau gosong yang sejak tadi menempel di kulitnya, panas di tubuhnya, nyeri di kepala Aseng, kaki Arif yang seperti patah. Dila menatap sekeliling, suaranya lirih tapi tegas. Kita sudah mati. Ruangan mendadak sunyi. Suara bisikan berhenti, bahkan bayangan-bayangan di kaca pun membeku, seolah mendengarkan kalimat itu. Arif menutup wajahnya, air mata jatuh tanpa suara. Aseng memukul lantai, marah dan tak percaya. Omong kosong, aku masih hidup. Lihat ini, aku berdarah. Aku masih bisa bergerak. Tidak, Seng, kata Dila, suaranya berat. Itu bukan darah hidup. Lampu kembali berkelip. Dalam pantulan kaca, mereka bertiga kini berdiri di tengah jalan berlumpur dengan motor ringsek di sampingnya. Di jauhan, ada mobil bak terbalik dan nyala api kecil menjilat kabin depan. Dila bisa melihat tubuhnya sendiri hangus di kursi belakang. Arif melihat dirinya tergeletak dengan kaki tertekuk tidak wajar. Aseng melihat dirinya di tengah jalan, kepala pecah di sisi kanan, darah menggenangi di aspal. Semua terasa terlalu nyata. Aseng menjerit, menutup telinga, lalu berlari keluar dari ruangan itu. Ia menabrak pintu kaca yang tiba-tiba terbuka, meninggalkan Arif dan Dila di dalam. Aseng! Arif mencoba berdiri, tapi kakinya tak bisa menopang. Ia jatuh lagi, menangis tanpa suara. Dila menghampiri pecahan kaca koran itu, menatap namanya sendiri, lalu ia menatap Arif dengan tatapan sedih. Mungkin ini saatnya kita sadar, tempat ini bukan dunia kita. Arif menggigil. Tapi benapa? Kita masih di sini. Dila menatap cermin-cermin di sekeliling, di mana kini hanya terlihat kegelapan dan satu pintu bercahaya di ujung ruangan. Mungkin karena ada yang belum mau pergi. Dari luar terdengar suara langkah Aseng yang berlari di antara tenda-tenda, diikuti gema tawa yang bukan miliknya. Arif menatap Dila dengan mata memohon. Dila mengangguk pelan. Aseng,
Ia menatap pecahan kaca terakhir di mana wajah mereka bertiga masih terpantul, hidup tapi kosong. Kalau dia tidak mau menerima, kita semua akan terjebak di sini. Cahaya dari pintu di ujung ruangan berkelip-kelip seolah memanggil mereka untuk keluar. Dila membantu Arif berdiri, langkah mereka berat dan perlahan menuju pintu itu, sementara di jauhan, tawa Aseng masih terdengar menggema, memantul dari segala arah di dalam pasar malam yang kini berubah seperti labirin arwah. Angin malam berhembus pelan, tapi udara di sekitar pasar terasa berat. Bukan dingin, melainkan panas lembab seperti ruangan penuh asap. Langit di atas lapangan itu tampak kelam, tanpa bintang, hanya diterangi cahaya-cahaya aneh dari lampu tenda yang berkedip seperti lilin hampir padam. Musik yang tadi terdengar ramai kini berubah jadi bunyi gamelan lambat, diputar terbalik, membuat siapapun yang mendengarnya merasa mual. Dila menatap ke sekeliling. Warna-warna pasar malam mulai pudar, kain tenda yang semula cerah kini kusam, seperti usang dimakan waktu. Penjual-penjual yang tadi terlihat tersenyum kini berdiri kaku. Kulit mereka pucat keabu-abuan, sebagian tanpa mata, sebagian lain tampak menggumam doa tanpa suara. Arif duduk di tanah, wajahnya pucat. Kaki kirinya kini benar-benar bengkok, seolah tak lagi milik tubuhnya. Dila, suaranya serak, hampir seperti bisikan. Kita di mana sebenarnya? Dila berjongkok di sebelahnya, menatap mata Arif yang mulai berkaca. Ini bukan pasar malam manusia, Rif. Ini pasar roh, tempat bagi arwah yang belum sadar kalau mereka sudah mati. Arif menatapnya kosong. Kata-kata itu seperti menusuk dada. Tapi aku masih bisa merasa sakit, masih bisa bicara, masih bisa lihat kamu. Karena roh kita belum pergi, Rif, kita masih terikat pada dunia yang kita tinggalkan, karena ada yang belum kita lepaskan. Dila menatap ke arah jalan tempat Aseng berlari tadi. Ia bisa mendengar langkah kaki dan teriakannya yang semakin jauh, disertai suara tawa aneh dari balik tenda-tenda. Dia belum sadar, bisik Dila lirih. Dan semakin dia melawan, semakin dalam dia tersesat. Aseng berlari di antara kerumunan yang kini berubah aneh. Orang-orang yang tadi tampak seperti pengunjung pasar kini tidak punya wajah. Wajah mereka rata, tanpa mata, tanpa mulut. Mereka bergerak lambat tapi setiap kali Aseng menoleh, sosok-sosok itu makin mendekat. Aseng Mahuri. Bisik suara berat di telinganya. Ia berhenti, menoleh, tidak ada siapapun. Tapi suara itu muncul lagi kali ini dari pengeras suara yang tergantung di tengah pasar. Aseng Mahuri, Arif Nurhadi, Dila Rahmawati. Aseng menatap ke arah panggung besar di tengah pasar. Lampu sorot menyorot ke satu sosok tua berjubah hitam duduk di depan wayang-wayang kulit. Ia memegang kendali wayang kepala tengkorak dan di depannya terbentang layar kain putih yang kotor. Selamat datang di pertunjukan terakhir, kata lelaki itu, suaranya serak, nyaring menggema di seluruh lapangan. 3 arwah baru telah tiba. Malam ini mereka akan menonton akhiri hidup mereka sendiri. Aseng mematung, jantungnya berdetak kencang. Tiba-tiba layar kain putih itu hidup, menampilkan bayangan 3 orang yang sedang mengendarai motor di tengah hujan. Ia mengenali mereka segera, dirinya sendiri di depan, Arif di tengah, Dila di belakang. Motor itu melaju di jalan licin, lampu depan berkelip-kelip. Dari arah berlawanan, truk bak muncul tanpa lampu. Aseng berteriak di dalam hati. Berhenti! Tapi bayangan itu terus bergerak, tabrakan keras, suara kaca pecah dan tumpahan darah di aspal. Ia melihat kepala dirinya sendiri membentur aspal, tubuh Arif terpelanting, dan Dila yang terjebak di belakang motor yang terbakar. Adegan itu terlalu jelas, terlalu nyata. Aseng mundur, menggigil. Tidak, aku nggak mati, aku nggak mati. Ia membegagi kepala yang kini berdenyut hebat. Di sisi lain pasar, Arif mendengar suara itu juga. Ia menunduk, melihat kakinya yang kini benar-benar patah. Tulangnya tampak menonjol dari kulit. Ia berusaha berdiri tapi setiap kali mencoba, tubuhnya jatuh tak mampu menopang. Dila, aku nggak sanggup. Dila memegangi tangannya, wajahnya sendiri mulai berubah. Kulitnya menggelap, gosong seperti terbakar dari dalam. Uap tipis naik dari leher dan tangannya. Tubuh kita mengikuti cara kita mati, Rif. Kita nggak bisa bertahan lama di tempat ini. Bisik Dila lirih, menahan sakit.
Arif menatapnya ketakutan. Terus, apa yang harus kita lakukan? Dila menatap kejauhan ke arah cahaya putih samar di ujung pasar. Di antara deretan tenda yang mulai membusuk, kita harus ke sana. Itu jalan keluar, tempat arwah yang sudah sadar untuk pergi. Sementara itu di panggung dalang tua menatap ke arah kerumunan. Senyumnya lebar, matanya kosong. Aseng Mahuri. Suara itu bergema lagi. Aseng menutup telinganya, tapi tetap bisa mendengar. Waktumu sudah tiba, tapi kau belum mau pergi. Kau masih berpikir bisa hidup kembali. Asal aku bisa keluar dari tempat sialan ini, aku akan hidup lagi. Teriak Aseng, ia berlari menembus tenda-tenda, melewati orang-orang tanpa wajah. Namun setiap langkahnya dunia makin gelap, langit di atas berubah seperti pusaran hitam. Lampu-lampu tenda meledak satu persatu, dan suara tangis memenuhi udara. Aseng! Suara Dila memanggil dari kejauhan. Berhenti! Ini bukan dunia manusia lagi! Aseng menoleh, melihat Dila dan Arif berlari tertatih mendekatinya. Dila kini nyaris seperti siluet hitam, tubuhnya berasap. Arif seret kakinya yang patah, wajahnya berlinang air mata. Kita harus pergi, Seng, teriak Dila menunjuk ke arah cahaya putih di ujung pasar yang makin terang. Itu pintunya. Tidak. Aseng menggelengkan kepala menjerit. Aku masih bisa hidup. Aku belum mati. Kalian gila. Ia berlari ke arah lain tapi tanah di bawahnya mulai berubah. Lapangan itu tidak lagi berupa rumput, melainkan aspal hitam dengan genangan darah dan serpihan kaca. Bau bensin dan besi panas memenuhi hidungnya. Aseng melihat dirinya sendiri lagi. Tubuhnya tergeletak di jalan, kepala retak, darah menetes perlahan. Ia jatuh berlutut, menatap pemandangan itu, wajahnya pucat pasi. Itu bukan aku, itu cuma mimpi. Dila berdiri di belakangnya, suaranya lirih. Itu nyata, Seng. Kita semua mati malam itu. Cuma kamu yang belum mau sadar. Arif menambahkan, kalau kamu terus menolak, kita semua nggak akan bisa keluar dari sini. Aseng menatap keduanya, air matanya bercampur darah yang menetes dari pelipisnya. Aku cuma pengen hidup, aku cuma pengen balik ke rumah. Dila menatapnya lama, lalu menunjuk ke arah dalang tua di panggung yang kini menatap mereka. Dia yang memanggil kita. Kalau kita nggak pergi sekarang, kita akan jadi bagian dari pasar ini, sama seperti mereka. Sosok-sosok tanpa wajah kini mulai bergerak mendekat, langkah mereka pelan tapi pasti. Dari mulut-mulut tak terlihat itu terdengar bisikan. Tinggal di sini, bersama kami. Tidak ada hidup, tidak ada mati, hanya pasar malam. Cahaya putih di ujung lapangan makin terang, seperti memanggil dengan lembut. Dila menggenggam tangan Arif, lalu menatap Aseng sekali lagi. Ayo ikut, sekarang atau tidak sama sekali. Aseng menatap cahaya itu lama, lalu menatap tubuhnya sendiri di aspal. Kepala yang pecah, darah yang beku. Perlahan wajahnya melembut, tangannya gemetar tapi ia mengulurkan tangan ke arah Dila. Namun sebelum ia sempat menyentuhnya, dari belakang bayangan dirinya yang rusak, dengan kepala retak dan mata kosong, menariknya masuk kegelapan. Aseng! Jerit Dila. Ia berlari tapi tangan Arif menahannya. Dia udah ditarik kembali. Suara dalang menggema sekali lagi, berat dan dalam. Yang menolak mati akan menjadi bagian dari pertunjukan selamanya. Cahaya putih di depan mereka semakin kuat, menyilaukan mata. Dila menggenggam tangan Arif lebih kuat, sementara suara gamelan di belakang berubah pelan jadi lirih doa dan tangis. Saat mereka menembus cahaya itu, pasar malam di belakang mulai memudar seperti kabut yang terbakar matahari pagi. Dan dari jauh, suara dalang tua masih terdengar. 3 arwah datang, 2 telah pergi, 1 tertinggal di antara lampu-lampu yang tak padam. Cahaya putih itu tidak seperti cahaya biasa, bukan sekedar terang, melainkan lembut, hangat, dan menenangkan. Dila dan Arif berjalan perlahan ke arahnya. Tangan mereka saling menggenggam erat. Setiap langkah membuat tubuh mereka terasa semakin ringan, seperti kabut yang tersapu angin. Namun begitu cahaya itu benar-benar menyelimuti mereka, pemandangan yang muncul bukan langit atau taman surgawi seperti yang dibayangkan, melainkan jalan basah di bawah hujan malam. Bau bensin dan tanah bercampur darah memenuhi udara. Di depan mereka, sebuah motor tergeletak ringsek, kaca pecah berserakan, dan truk bak berhenti miring di sisi jalan. Arif menatap pemandangan itu dengan mata membulat. Ini... Suaranya gemetar. Dila mengangguk pelan. Tempat kita meninggal.
Petugas berseragam terlihat berlarian di sekitar lokasi. Lampu merah biru dari mobil polisi memantul di genangan air. Beberapa warga menutup mulut, menatap ngeri ke arah 3 tubuh di aspal. Tubuh pertama, Aseng, kepalanya pecah, darah masih menetes ke jalan. Tubuh kedua, Arif, terbaring dengan kaki bengkok tak wajar. Tubuh ketiga, Dila, duduk di dekat motor yang terbakar sebagian. Wajahnya hangus separuh. Dila menatap tubuhnya sendiri. Tidak ada rasa sakit lagi. Hanya sunyi. Angin malam berhembus pelan melewati mereka, membawa bau besi dan asap. Arif menatap wajah petugas yang sedang menutup tubuhnya dengan kain. Aku kelihatan, katanya lirih. Kita beneran mati ya, Dil? Dila menatapnya, tersenyum kecil. Iya, tapi lihat di sana. Dari balik kabut tipis di pinggir jalan, muncul 2 sosok bersinar. Satu perempuan tua berkerudung dengan senyum hangat. Satu laki-laki setengah baya yang wajahnya mirip Arif. Arif menahan napas. Itu nenekku dan ayahku. Air mata mengalir tanpa terasa di wajah yang sekarang semakin transparan. Sosok itu mengulurkan tangan padanya. Cahaya dari mereka terasa seperti pelukan yang sudah lama dirindukan. Dila menatap ke sisi lain. Dari cahaya yang sama, muncul sosok seorang perempuan berwajah lembut. Ibunya. Rambutnya diikat rapi, senyumnya sama seperti yang selalu ia ingat sebelum ibunya meninggal saat Dila kecil. Air mata Dila jatuh. Ia menunduk, suaranya bergetar. Aku kira aku nggak akan ketemu mama lagi. Ibunya hanya tersenyum. Tanpa kata, tapi Dila tahu, panggilan itu adalah undangan untuk pulang. Tubuh mereka berdua mulai memudar, seperti pasir halus yang terterpa cahaya. Wajah mereka tenang, damai. Tapi di antara bisikan angin dan cahaya lembut itu, terdengar suara lain. Suara berat penuh amarah dari arah gelap di belakang mereka. Aseng! Seru Dila spontan, menoleh ke belakang. Dari kejauhan, di ujung jalan yang masih diselimuti kabut dan asap, Aseng berdiri. Tubuhnya goyah, wajahnya berlumur darah, mata merah menatap ke arah mereka. Aseng, ikut kami! Teriak Dila melangkah 1 langkah ke arah gelap. Tapi cahaya di sekitar mereka mulai bergetar, seolah menolak langkah itu. Aseng menggeleng keras. Aku nggak mau. Aku bisa balik. Aku belum mati. Aku bisa hidup lagi. Suara teriakannya bergema, memantul dari segala arah seperti 1000 gema dari tempat kosong. Di belakangnya, pasar malam mulai menghancur perlahan. Lampu-lampu warna-warni padam satu persatu. Musik dangdut berhenti. Berganti suara besi berderit dan tawa kecil yang makin lama makin pelan. Tenda-tenda terlipat sendiri, menguap seperti asap. Aseng, lihat sekelilingmu. Itu semua nggak nyata. Lepasin aja. Tapi Aseng menjerit lebih keras, menutup telinganya. Diam! Aku masih bisa hidup. Aku cuma mimpi. Ini cuma mimpi. Langit di atasnya berputar, jadi pusaran hitam besar. Lampu terakhir di pasal menyala sebentar, menyorot wajah Aseng yang penuh luka, lalu padam. Dila berusaha berlari ke arahnya, tapi langkahnya tertahan. Cahaya di sekelilingnya makin kuat, menariknya dengan lembut tapi pasti. Aseng! Jeritnya lagi, air mata mengalir deras. Kalau kamu nggak mau pergi, kamu akan terjebak di sana selamanya. Aseng menatap mereka terakhir kali. Tatapannya kosong, bibirnya gemetar, lalu kabut menelannya perlahan. Suaranya menghilang dalam gema yang panjang. Aseng! Tapi tidak ada jawaban. Cahaya makin terang. Dila dan Arif sekarang berdiri di sisi jalan, menatap tubuh mereka yang sudah ditutupi kain putih. Petugas terakhir menyalakan lilin kecil di pinggir jalan sebelum pergi. Jalan itu sunyi kembali. Dila menatap Arif. Kamu takut? Arif tersenyum lemah. Dulu, iya. Tapi sekarang, enggak. Mereka saling berpandangan. Cahaya dari arwah keluarga mereka makin terang, menelan tubuh mereka sepenuhnya. Dila menatap sekali lagi ke arah kabut di jauhan, tempat Aseng terakhir berdiri. Semoga suatu saat kamu sadar, Seng, bisiknya pelan. Lalu mereka melangkah bersama ke dalam cahaya itu. Beberapa jam kemudian menjelang subuh, hujan reda. Jalan yang tadinya ramai kini sepi. Hanya lampu polisi yang masih berkedip pelan sebelum akhirnya padam. Lapangan di ujung jalan, tempat pasar malam itu dulu ada, kini kosong. Tidak ada tenda, tidak ada musik, tidak ada satupun tanda bahwa pernah ada keramaian di sana. Hanya rumput basah dan bekas roda yang samar. Namun,
Angin malam tiba-tiba bertiup. Dari arah lapangan itu, terdengar samar-samar suara tawa lirih. Suara yang pelan, tapi jelas. Tawa asing. Tawa yang tidak bahagia, tapi bukan juga kesakitan. Seperti seseorang yang terus mengulang mimpi yang sama, tanpa pernah bisa terbangun. Hahaha, ayo main lagi. Pasar malamnya masih buka. Dan di tengah kabut yang kembali turun, samar terlihat satu lampu kecil menyala di jauhan. Lampu yang kuning redup yang bergoyang pelan, seolah menunggu pengunjung baru. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul 3 tiket hiburan untuk arwah baru berakhir di sini ya. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam, jadi silakan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.